Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Semoga kabarnya baik, sehat, dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Bagaimana ya menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Yuk cari tahu. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Lalu, ada Laut Cina Selatan di utara dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran, yaitu yang pertama, dataran berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, dataran berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia. Dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Potensi hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya, seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai Indonesia dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Indonesia juga menyimpan banyak sumber daya alam, misalnya hasil tambang. Hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang kedua, Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negara Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan, seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Dan Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet, sehingga Malaysia adalah penghasil karet terbesar di dunia. Yang ketiga, Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik, akan tetapi beberapa daerah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Yang keempat, yaitu Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Bahkan, Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Yang kelima, Filipina. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Yang keenam, Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Yang ketujuh, Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Dataran rendahnya dimanfaatkan untuk pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Yang kedelapan, Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam, seperti lembah sungai Sitang menghasilkan tembakau. Plato San menghasilkan teh dan sayuran banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Yang kesembilan, Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Dan yang kesepuluh, Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk petani, padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung.
patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Selain plastisin, kita dapat membuat patung dari bahan-bahan lain yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Setiap bahan lunak memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tanah liat yang baik untuk bahan patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek ataupun terlalu keras. Patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama, akan tetapi patung tanah liat lebih mudah dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Contoh alat untuk membuat patung dari bahan lunak yaitu butsir, meja putar, dan cetakan. Selanjutnya, bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya batu, kayu jati, dan marmer. Akan tetapi, patung yang dibuat menggunakan bahan keras tidak perlu dikeringkan seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Berikut contoh alat yang diperlukan untuk membuat patung dari bahan keras adalah palu dan pahat serta amplas. Oke, kita cukupkan sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.